Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Aduh, kenapa ya Ibu? Kok meriang? Ya, kemarin habis ini kayak tidurnya malam. Oh iya Ibu. Kalau boleh tahu dilihat-lihat nih ya, kayak lebih banyakan ibu-ibu, padahal tema sosialisasi kita kan tentang peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Kira-kira ibu juga butuh peran ayah. Apalagi suami saya nih, aduh. Bisa izin. lanjut Mbak. Oke, karena kebanyakan ibu-ibu nih ya, semoga harapannya nanti sosialisasi ini bisa terrealisasikan di dalam keluarga kita masing-masing. Sebelum itu, perkenalkan saya Armita Cahya Kamila. Bapak Ibu sekalian di sini bisa memanggil saya Mila atau Kak Mila, terserah. Yang penting nyaman ya. Masuki materi. Jadi di awal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep peran ayah itu seperti apa sih. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa ayah itu tidak hanya terbatas untuk mencari nafkah di dalam keluarga. Namun juga ayah itu harus terlibat dalam pengasuhan anak, karena ayah itu berperan dalam memberikan perhatian, dukungan emosional, serta menjadi teladan bagi anak. Nah, namun sayangnya di negara kita sendiri ini, di negara Indonesia sudah mencakup 15,9 juta anak yang mengalami fatherless. Bapak Ibu sekalian sudah tahu belum ya fatherless itu apa kira-kira? Kurang tahu. Asing ya. Asing banget di kuping. Jadi sebenarnya fatherless itu mereka itu anak-anak yang kurang mendapatkan dari peran sosok ayah ini. Jadi mereka tuh tidak ada peran ayah secara emosionalnya, kurang dekatlah dengan ayahnya. Jadi harapannya workshop kali ini dapat memberikan secercah harapan kepada keluarga kita masing-masing untuk mendapatkan peran ayah yang lebih optimal. Iya. Kadang ya Mbak, suami saya itu ya Mbak, kayak ya udah, kayak kalau udah kerja ya wis kerja aja, kayak ngurus anak itu kayak ya udahlah kamu aja wis. Aduh, gitu banget ya suaminya Ibu. Jadi itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kenapa sih peran ayah itu penting? Menurut Bapak Ibu sendiri nih, kenapa sih peran ayah itu penting di dalam keluarga kita, di keluarga, di rumah nih terutama? Iya, Bapak-bapak nih, kenapa ya? Menurut Bapak-bapak sendiri? Karena ayah itu menjadi contoh. Benar sekali, karena ayah itu menjadi contoh yang baik bagi anak, karena sesungguhnya keluarga itu merupakan nomor satu bagi anak. Sebelum anak itu mengenal dunia luar, dunia di luar rumah, tentunya anak kan harus dikenalkan dulu di dalam rumah ya. Nah, selanjutnya kita ke bentuk-bentuk peran ayah. Menurut Bapak Ibu sendiri nih, bentuk-bentuk seperti apa sih yang harus dijalankan oleh ayah itu? Bisa meluangkan waktu bersama anak-anak. Benar sekali Bapak, karena poin pertama ini meluangkan waktu bersama anak. Sebenarnya waktu yang dibutuhkan itu tidak perlu lama, tapi cukup berkualitas saja. Nah, hal ini tuh berkesinambungan dengan poin yang kedua, di mana meluangkan waktu itu dapat dilakukan dengan bermain dan juga berkomunikasi dengan anak. Karena sesungguhnya berkomunikasi dengan anak itu sangatlah penting untuk keluarga kita agar tidak ada terjadinya miskomunikasi antara anak dan juga orang tua. Nah, lalu yang ketiga itu mendampingi anak ketika belajar. Ini tuh anak itu mendapatkan dukungan kepada kehidupannya gitu. Jadi mereka tuh merasa lebih dihargai oleh kedua orang tuanya ketika mereka sedang didampingi bersama ayah ataupun ibunya. Lalu yang keempat itu memberikan dukungan dan motivasi. Menurut Bapak Ibu sekalian nih, dukungan seperti apa sih yang diperlukan oleh anak? Mungkin Ibu Dina tahu dukungan seperti apa yang kira-kira dibutuhkan oleh anaknya. Kalau menurut saya ya Mbak, yang selama ini saya mengerti gitu ya, kondisi di rumah itu suami saya itu memberi kayak wejangan kepada anak-anak saya, wejangan-wejangan yang membuat motivasi untuk bangkitnya anak saya ketika anak saya itu terpuruk.
Benar sekali, karena memberikan dukungan berupa wejangan tadi itu juga membuat anak itu menjadi hidupnya lebih terarah, karena kan ayah itu berperan sebagai pendamping anak, jadi mereka itu membutuhkan dukungan dan juga motivasi. Dukungan dan motivasi ini juga bisa berupa sekedar menanyakan bagaimana sih harinya, bagaimana, apakah ada kendala yang dialami di luar rumah yang tidak diketahui oleh orang tua. Jadi anak itu dapat lebih terbuka kepada orang tuanya. Lalu ini ada beberapa tanda anak fatherless atau yang kekurangan peran orang tua. Yang pertama itu menghindari interaksi dengan ayah. Nah, semisal nih ada ayah yang sedang di ruang tengah dilihat nonton televisi gitu ya. Terus ada anak yang mau masuk dan juga lihat nonton TV gitu. Tapi anaknya itu terkesan tidak mau duduk dengan ayahnya karena mereka merasa canggung dan juga kaku saat berinteraksi. Jadi mereka tuh lebih baik menghindari interaksi dengan ayah itu karena mereka tidak dekat. Lalu mereka juga tidak terbuka kepada ayahnya. Mereka tuh kalau bercerita itu mending ceritanya ke ibu atau ke temannya yang lain gitu ya. Jadi iya, bisa jadi ke pacarnya juga. Nah, kira-kira 2 poin ini apakah ada yang dialami oleh anak-anak Bapak Ibu sekalian? Iya, berarti gini ya Mbak, dari tanda-tanda yang Mbak tadi jelaskan ini itu ada di anak saya Mbak. Berarti anak saya itu mengalami fatherless berarti begitu ya? Mungkin bisa jadi. Nah, karena itu sebagai ayah, suaminya nih ya Ibu, perlu untuk dioptimalkan kembali perannya. Nah, nanti di akhir acara kita akan mengetahui apa saja sih bagaimana peran-peran ayah yang dapat dilakukan agar optimal untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, lalu tanda yang ketiga itu bisa dilihat kaku saat berinteraksi seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keempat itu tidak ada kedekatan emosional. Nah, karena mereka itu kaku saat berinteraksi, jadi tidak ada kedekatan emosional ini. Mereka jarang untuk berbicara, jarang berinteraksi, sehingga mereka tuh untuk menanyakan sekedar kabar itu jadi susah, ya kan? Iya, jadi mereka tuh susah untuk berkomunikasinya. Lalu yang kelima itu anak terlihat mandiri namun sebenarnya menjauh. Nah, ketika anak itu memiliki sebuah masalah di luar rumah, mereka itu lebih senang untuk mengambil keputusan sendiri, padahal mereka juga belum tahu apakah keputusan itu sudah benar ataupun belum. Nah, hal ini tuh juga agak sedikit menyedihkan apabila kita lihat dari sisi orang tuanya, karena anak itu seharusnya diberikan rasa yang aman dan juga nyaman saat mereka di rumah. Lalu ada dampak dari kurangnya peran ayah. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak ya menyebutkan selain yang di sini, dampak apa aja sih yang ada ketika anak itu tidak mendapatkan peran ayah yang optimal? Susah terbuka. Iya benar. Terus ada lagi? Biasanya kalau dianterin sekolah itu anaknya itu kayak nggak maunya sama ibu aja gitu. Ya, karena itu mereka tuh tidak dekat dengan ayah, jadi mereka menghindari interaksi tersebut. Kira-kira ada lagi kah? Kalau menurut saya itu anaknya itu jadi terlalu mandiri gitu, kayak enggak, aku nggak butuh sosok itu, aku bisa sendiri, padahal di balik itu anaknya itu butuh kayak entah dukungan ayah atau nggak kayak tanya kabarnya anaknya gitu. Benar sekali. Jadi dampak dari kurangnya peran ayah itu sangat membuat kita menjadi sedih ya Bapak Ibu, melihat anak kita menjadi lebih mandiri, lalu anak itu menjadi kurang percaya diri. Kan jadinya agak menghambat aktivitas mereka sendiri kan ya di luar rumah. Jadi mereka itu juga kesulitan untuk mengelola emosi. Mereka tuh senang mencari validasi di luar rumah. Begitu. Jadi terus anak itu cenderung mencari perhatian di luar rumah. Nah, hal ini juga sedikit menyedihkan ya bagi kita orang tua, karena anak itu tidak nyaman dan juga tidak merasa aman ketika mereka sedang di rumah. Jadi mereka lebih mencari validasi ketika sedang di luar rumah, seperti ke temannya atau iya pacarnya.
Boten niku tegang biasanya ya. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya agak sedikit dikurangi ya Ibu Dina, karena anak itu seharusnya menjadi anak yang lebih dekat dengan sosok ayahnya dibandingkan dengan pacarnya terlebih dahulu. Karena sejatinya kalau anak belum dekat dengan sosok ayahnya, maka takutnya nanti dimanipulasi oleh si pacarnya. Hal-hal seperti itu kan pastinya tidak kita inginkan ya sebagai orang tua, apalagi melihat berita-berita yang sedang ramai dibicarakan ketika ada orang yang dibunuh dengan pacarnya, tuh pasti kan sangat menyedihkan ya dilihatnya. Untuk Ibu Ratu dipersilahkan. Mbak mau tanya, ini kan maksudnya tadi kan istilahnya kayak gini, ketika sosok ayah sudah ada di dekat anaknya gitu ya, tapi anak itu tidak mau terbuka gitu kan kepada ayahnya, tetap tidak mau gitu, meskipun sudah ditemani, didampingi seperti itu. Nah, lalu si anak ini merasa kayak dia ingin cerita gitu kan, terkadang kepikiran untuk cerita tapi tetap merasa malu gitu, apalagi kan anak cowok gitu biasanya. Nah itu susah untuk bercerita nih, akhirnya kan mereka ceritanya ke pacar mereka ini gitu. Nah, iya memang kan susah ya kalau kita pendekatan dengan anak remaja, tapi menurut saya pribadi itu tentunya kita sebagai orang tua tetap harus untuk menemani si anak ini. Jadi kita ibaratnya mulai dari nol lagi ya pengasuhannya itu, meskipun mereka sudah dewasa dan remaja gitu ya. Jadi kita tetap harus mengawasi pergaulan dari si anak ini, karena itu tadi komunikasi, pentingnya komunikasi kepada anak dan juga orang tua agar interaksi itu tetap berjalan sesuai jalannya, berjalan normal gitu loh, tanpa adanya rasa canggung atau awkward gitu ya. Di dalam rumah kan agak aneh ya kalau rumahnya menjadi awkward gitu Ibu. Jadi penting untuk sekedar menanyakan ketika sedang di meja makan bersama itu gimana harinya, apakah ada kendala. Nah itu tuh bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan secara sederhana, namun tentunya bagi mereka itu merupakan sebuah hal yang sangat baik gitu ya untuk budaya. Dan itu Mbak, kan kita ibu kita kan kita udah ngajak anak kayak ayo nak makan bareng sini, lo nggak mau, aku mau makan di kamar aja gitu. Apa karena mungkin ini karena ada rasa malu, kayak ada rasa kurang percaya, atau enggak kayak rasa males lah nanti makan sama ayah sama bunda, nanti pasti diomelin gini-gini, nanti gini-gini gitu. Nah, iya biasanya penyebab awalnya tuh terkadang dari ketika anak sedang bercerita tentang kesehariannya, entah itu di sekolah ataupun di perkuliahan gitu ya misalnya. Nah, tapi respon dari ayah maupun ibunya tuh kurang baik. Jadi mereka itu merasa aku tidak dihargai di dalam rumah ini. Jadi mereka merasa malas untuk bercerita lagi ataupun berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Jadi harapannya setelah ini kita semua dapat mengimplementasikan hal-hal seperti ini tuh untuk anak-anak kita di rumah masing-masing. Lalu selanjutnya ada ini cara ayah terlibat dalam pengasuhan. Itu bisa nggak ya Bapak Ibu sekalian mencontohkan nih apa aja sih cara untuk terlibat dalam pengasuhan? Mungkin dari bapak-bapak. Iya bapak-bapak nih. Bisa. Untuk Bapak Udin mungkin? Ya sama seperti Bapak Wildan itu tadi. Iya benar sekali, menghabiskan waktu berkualitas atau quality time dengan anak itu merupakan suatu hal yang harus gitu ya, wajib. Entah itu di weekend ataupun ketika bapak-bapak ini setelah selesai bekerja. Nah itu kan ada sela-sela waktu untuk beristirahat, santai-santai sambil ngobrol, nonton TV gitu kan bisa ya. Jadi diusahakan untuk bapak-bapak ini agar selalu menjaga interaksi yang baik dengan anak. Lalu yang kedua yaitu mendengarkan cerita dan perasaan anak. Nah karena
poin ini tuh juga penting untuk menghargai cerita anak. Jadi sebaiknya ketika anak sedang merespon itu, jadi sebaiknya ketika anak sedang bercerita itu kedua orang tua itu sebisa mungkin untuk merespon yang baik. Jadi tidak perlu untuk marah-marah ketika anak sedang cerita itu. Jadi diharapkan tidak menganggap remeh cerita dari anak. Lalu yang ketiga yaitu terlibat dalam kegiatan sekolah anak. Contohnya mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Iya, terus selain itu ada lagi Kak ya? Iya, bisa. Atau enggak acara-acara pentas. Iya, biasanya. Ih, ada ayah. Benar sekali. Kira-kira Oh iya, Mbak, anak ini. benar. Kira-kira Bapak-bapak ini merasa sudah optimal kah dalam mengikuti kegiatan sekolah anak? Ya, insya Allah malah Pak. Tapi nggak ada waktunya ini. Sibuk. Sebenarnya waktu sibuk itu bukan sebuah alasan ya Bapak, karena kerja tuh kan juga bisa cuti, lalu bisa ataupun setengah hari gitu bisa kan. Nah itu tuh sebisa mungkin untuk terlibat dalam kegiatan sekolah anak. Kan kayak apa sih yang nggak buat Iya, nah benar sekali Bu Dea. Kira-kira Ibu Ratu gimana ya tanggapannya? Apakah sudah optimal suaminya dalam menemani kegiatan anak? Ya lumayan lah. Selalu ada di sampingnya aja. Terus Iya, benar sekali. Lalu yang terakhir itu memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik ini tuh maksudnya memberikan kegiatan-kegiatan yang baik, entah itu berkata secara jujur, lalu sabar, tegas, namun disiplin, tetap disiplin gitu ya. Tegas ini dalam artian nggak yang marah-marah mulu. Jadi mereka dinasehati secara baik, namun juga tetap memperhatikan sang anak gitu ya. Tapi Mbak, biasanya itu gini, kalau sama anaknya itu dikasih diomongin kan sama ayahnya, tapi tiba-tiba kan anaknya itu lari ke ibunya bilang, ibu aku tadi dimarahin sama ayah gitu. Mungkin bisa diperhatikan Dimarahin. iya, mungkin bisa diperhatikan juga intonasi saat berbicara dengan sang anak, karena memang kan sejatinya ayah itu bagian meluruskan sang anak, sedangkan ibu kan memang lebih empatinya lebih tinggi ya ibu gitu. Jadi bisa diperhatikan lagi saat menasehati sang anaknya. oh ya Mbak, mau nanya. Ya boleh. Ada memberikan contoh yang baik. Ketika sosok bapak sudah memberikan contoh yang baik, tapi karena pergaulannya ini loh, akhirnya melenceng gitu dari perbuatan baiknya bapaknya gitu. Terus kita sebagai orang tua, sebagai ayahnya sendiri kan merasa kecewa, akhirnya apa? Jadi mungkin ya sebagai ayah bisa menasehati kembali baik-baik, karena kita kan juga anak itu butuh berinteraksi ya di luar rumah, kan kita juga nggak tahu bagaimana mereka tuh memilih-milih temannya. Jadi sebaiknya kita yang di rumah ini memberikan pengertian, entah itu pergaulannya ataupun teman-temannya gitu ya. Jadi diperhatikan lagi, dipilah-pilah lagi, dinasehati saat mereka sedang santai gitu ya. Jadi mereka lebih mendengarkan. Pokoknya jangan dimarahi ya kalau bisa Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya anak itu lebih mendengarkan ketika anak itu diberitahukan secara baik-baik gitu. Lalu di akhir ini kita ada barcode untuk refleksi diri sendiri. Bagaimana kita mengasuh anak selama ini. Bapak Ibu sekalian bisa di-scan dulu. Kalau ada kendala tolong diberitahu ya Bapak Ibu. ini langsung diisi. Iya. Oke. Isinya gimana ya Pak? Tapi nggak pakai awas. Jadi bisa langsung ini aja dipencet Bapak. Oh, dipencet langsung. Iya, kira-kira yang menurut Bapak, pengalaman Bapak sendiri nih. Oke. Ini
ngisi Pak? Iya, Ngisi sambil mbaknya menjelaskan di ulang atau bisa Bapak Ibu sekalian kalau mau bercerita mengenai pengalaman ketika mengasuh anak nih, ya gimana? Mbak isi tanya ya Mbak, belakang dari pertanyaan yang beratu tadi. Iya. Kalau beratu itu lebih ke anaknya yang pergaulan bebas. Nah, ini kebalikannya. Ayahnya gitu kan. Kadang kan gimana ya Mbak, kadang itu orang tua juga butuh apa ya, pergaulannya. Nggak cuma bekerja, mungkin suntuk ya dengan bekerja, akhirnya menemukannya dengan keluarga dan juga dengan pergaulannya. Nah, kemudian ada pergaulan-pergaulan yang kurang baik menurut si anak itu tadi. Nah, si anak itu tadi melihat keburukan sifat bapaknya itu, terus meniru. Dan pada saat meniru, ketahuanlah sama ibunya, loh, tahu dari mana kamu, soalnya lu ayah kemarin habis juga. Terus respon ibu ini harus gimana gitu Mbak Bian? Sebenarnya sebelum kita menikah nih, penting sekali untuk memilih pasangan, ya kan? Penting sekali kan, kita harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Iya, nah, Masya Allah sekali. Nah, kalau kasusnya seperti itu, mungkin bisa berbicara deep talk ya, sebelum tidur mungkin kan di kasur berdua gitu ya, sambil rebahan pilau tak gitu. Jadi bapak ibu tuh bisa membicarakan secara baik-baik, karena sesungguhnya sudah menikah dan apalagi punya anak itu merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi ada baiknya untuk memberikan contoh yang baik juga kepada anak. Jadi mungkin untuk ibunya bisa menasehati anaknya, kayak dipikir-pikir ulang lah kalau mau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyelenehkan gitu ya. Iya, kalau dari ibu, pertanyaan Ibu Dina tadi, Ya. itu menurut saya adalah komunikasi antara suami dan istri. Benar itu sangat sekali, penting iya. Karena untuk satukan isi kepala itu nggak gampang. Benar. Jadi ya gitu Mbak, udah buat rencana kayak ayo untuk anaknya ini gimana jadi yang baik atau apa kayak salah gitu loh perbuatannya gitu. Jadi harus komunikasi lagi Bu Dina sama suaminya, sering-sering ngobrol atau Oh ya ampun, kasihan dia. Memang penting untuk membuat keputusan berdua dan juga komunikasi itu penting agar tidak terjadi miskomunikasi yang mana nantinya membuat penyesalan di akhir gitu kan. Untuk bapak-bapak sekalian mungkin ada pengalaman cerita untuk dalam pengasuhan anaknya masing-masing. ayo monggo. Iya. Iya, tolong kalau bisa nih ya setelah selesai workshop ini dikurangi dan juga meluangkan waktunya untuk anak, karena sesungguhnya parenting itu bukan hanya tugas dari ibu tapi juga ayah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ayah itu bukan hanya mencari nafkah untuk keluarganya tapi juga penting bagi pertumbuhan anak agar dapat optimal. Iya kan. Anaknya ya dituduh sakit nek biasa iku. Kenapa? Wis nek ngomong iku wis alus ngene. Lha coba mun boleh karo apa ini. Opo iki Pak ngomong biasa arek iku. Biasanya itu karena kurangnya komunikasi di awal Bapak justru. Jadi untuk memperbaikinya harus pelan-pelan. Jadi dimulai lagi dari nol. Gitu kan Bapak? Iya, Bapak Wildan gimana? Dalam pengasuhan anaknya tipe-tipe yang seperti apa? Apakah yang tegas, garang gitu atau yang lembut gitu? Oh, soft. Ini suami istri ya kebetulan. Oh, so sweet sekali ya, datang langsung iya. Cuma kadang kurang bisa menemani anak karena kan kadang kita juga capek kerja
Iya, tapi sebetulnya itu bukan alasan ya Bapak, tolong dikurangi karena kan pasti ada sela-sela waktu kegiatan yang bisa dikurangi gitu kan ya Ibu ya. Jadi sebisa mungkin untuk melakukan interaksi dengan anak agar anak itu juga tidak canggung dengan ayahnya. Kan kasihan juga kalau rumah itu tidak utuh gitu padahal orangnya lengkap. Anakku pernah diomongin gini Mbak, iya emang rumahnya itu utuh, ada ayah, ada ibu, terus tapi katanya itu nggak utuh. Nah aku sendiri nggak ngerti Mbak, apa yang nggak utuh ini apa? Apakah perannya Mbak? Iya, mungkin karena perannya yang belum optimal, entah itu dari sisi ayah atau dari sisi ibunya. Jadi sebisa mungkin kita di sini semuanya belajar untuk agar mengoptimalkan lagi kembali entah itu peran dari ibunya ataupun dari ayahnya. Karena orang tua tuh urutannya tuh sejajar, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting gitu. Jadi mereka tuh sejajar dan setara. Sebisa mungkin kita harus memberikan usaha untuk anak kita agar lebih optimal kembali. Berarti tadi yang dijelaskan Mbaknya di slide berapa ya? Saya lupa Mbak. Pokoknya itu menghabiskan waktu meski hanya untuk ngobrol. Iya, benar sekali. Berarti itu emang harus ya? Iya Mbak, iya Ibu, itu harus dan juga penting gitu loh. Meskipun sekedar untuk makan malam di meja makan dengan seporsi mie ayam ataupun bakso gitu kan, pasti bisa menanyakan bagaimana kabarnya nak gitu kan, gimana, apakah ada kendala gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua itu menanyakan kabarnya agar tidak canggung dengan anaknya sendiri. Karena dampak yang dihadapi fatherless ini itu benar-benar serem banget ya. Iya Mbak. Tadi Mbaknya jelasin tadi beberapa itu kayak langsung aku mikir gitu Mbak, kayak aduh anakku kena fatherless apa enggak ya gitu. Iya. Gimana kalau Bu Ratu? Iya, saya juga kadang itu kayak kepikiran gitu kan, ngelihat anak sama suami saya itu dekat gitu, meskipun ada komunikasi walau dikit, kadang juga mikir kayak ini kurang apa enggak sosok ayahnya, maksudnya perannya ini. Iya. Atau harus ditambahkan atau mungkin gimana? Iya, penting ya untuk memberikan komunikasi kepada anak. Yang ditambah jangan suaminya ya, tapi Bu, perannya benar sekali. Benar sekali. Oke, jangan ditambah ya Bu, suaminya cukup satu saja tapi perannya yang optimal. Oke, baik, karena keterbatasan waktu jadi kita cukup sampai di sini, tapi tentunya Bapak Ibu sekalian bisa sosialisasi kembali, datang kembali ke sosialisasi workshop kali ini. Jadi di minggu depan ada lagi, namun mungkin dengan tema yang berbeda. Kira-kira Bapak Ibu sekalian mau tema apa ya? Tema perang suami. Udah. Oke, bisa. Anak cara anak menghormati orang tua karena saya. Oke, ide-idenya bisa ditampung oleh kita terlebih dahulu ya. Dan untuk scan barcode-nya tadi apakah sudah semua? Baik, nanti kita review kembali. Lalu minggu depan mungkin akan ada refleksi diri mengenai barcode tersebut. Nah, jadi dipersiapkan ya, mungkin Bapak Ibu mau datang lagi karena kita sudah di penghujung acara. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran ayah itu. Jadi ayah itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, baik dari segi emosional, sosial maupun pembentukan karakter. Jadi keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari anak itu dapat memberikan rasa aman dan juga meningkatkan kepercayaan diri serta menjadi keteladanan bagi sang anak. Oleh karena itu, kerjasama antara orang tua, ayah dan ibu itu merupakan proses dalam pengasuhan sangat diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara sosialisasi hari ini. Saya
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.